Papua dan Papua Barat sebagai bagian NKRI yang tidak terpisahkan memiliki potensi yang begitu besar. Bukan hanya potensi sumber daya alam saja, melainkan juga sumber daya manusianya. Sudah sekian banyak generasi muda Papua yang telah mengenyam pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Sumber daya manusia Papua menjadi investasi yang berharga bagi Papua. Generasi muda Papua kini memiliki kesempatan besar memperoleh pendidikan yang tinggi untuk dapat membangun daerahnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuka lebar beasiswa untuk pemuda dan pemudi Papua agar dapat memperluas wawasannya dan memiliki daya saing. Generasi muda Papua harus dapat mengambil peluang untuk menjadi generasi yang unggul dan berkualitas. Generasi muda Papua memiliki peran penting untuk membangun Ibu Pertiwi. Generasi muda Papua adalah masa depan Papua. Anak saya kan Rudi Kogoya. Asal sekolah saya dari sekolah dasar sampai SMA itu, kalau sekolah dasar pernah di Makassar. Terus SMP di Merauke, SMP YPK, terus SMA-nya di SMA Negeri 1 Merauke. Nah, saya tamat 2018. Terutama hal pertama yang mendorong saya itu untuk mengubah strata sosial sih. Yang pertama, kalau kita lihat di Papua ya, memang untuk mengubah strata sosial saya yang dari kelas bawah mungkin kelas menengah lah gitu. Jadi untuk memperbaiki itu, dan yang lainnya untuk mendapatkan ilmu gitu, supaya bisa mungkin berguna buat lingkungan, berguna buat tanah Papua begitu. Mungkin itu dasar saya. Baik, mungkin kalau saya secara pribadi sebenarnya keinginan untuk lanjut itu sangat besar ya, karena sekarang kalau kita melihat memang S1 kan sangat banyak gitu, dan juga saya masih semangat belajar gitu, jadi rencananya mau lanjut gitu, dan mungkin saya akan berusaha berguna di tengah masyarakat gitu, dengan mungkin bisa melayani masyarakat Papua khususnya, terutama di bidang pendidikan, karena di Papua memang pendidikan, kesehatan itu masih masalah utama di Papua. Jadi semoga kedepannya bisa mengabdi gitu. Ya, kalau untuk membangun Papua sangat ya. Saya rasa setiap anak Papua yang datang ke sini pasti punya impian untuk membangun Papua, itu pasti. Karena kita lihat memang Papua ini macam tertinggal ya, Bang, sangat. Kalau memang mau bilang ya, memang sangat tertinggal, dan juga semoga saya bisa menjadi berkat begitu. Pasti selesai sekolah, kalau tidak lanjut ya pasti kembali ke Papua, mungkin bisa jadi guru gitu, supaya bisa lebih mengabdi. Kalau harapan saya pribadi, semoga kedepannya Papua bisa lebih aman ya, gitu. Maksudnya bisa lebih, manusianya bisa tetap bertahan, bisa tetap ada gitu. Karena kita lihat memang di Papua tingkat kematian terus tingkat ini tinggi ya. Jadi saya harap mungkin daripada kesejahteraan nanti dulu lah. Yang penting kita bisa hidup dulu. Kita bisa hidup, manusianya bisa sehat-sehat ya gitu. Mungkin harapan saya ke depannya bisa begitu. Bisa seperti, intinya kita hidup dulu, sehat dulu, baru yang lain bisa gitu. Kalau saran saya buat teman-teman yang di luar, kiranya kita sadar begitu, kita datang jauh dari Papua ke tanah rantau ini, sebenarnya tujuan utama kita kan untuk belajar. Untuk belajar dan mengetahui situasi di Papua, kondisi di Papua seperti apa. Jadi semoga kita bisa jadi berkat buat kita punya tanah di Papua gitu. Jadi saya mau mendorong apapun cobaannya, apapun tantangannya, itu kita harus berdoa dan berusaha. Jadi karena kalau menurut saya manusia tidak ada yang tidak bisa. Gitu. Manusia tidak ada yang tidak bisa, dan hal-hal baik itu
tidak mungkin tidak terjadi kalau kita berusaha gitu. Oke, perkenalkan nama saya David Wenda, umur saya 21 tahun, asal saya dari Merauke, tapi sebenarnya saya orang Lanijaya, orang Wamena. Cuma orang tua saya merantau ke Merauke, nah, dan jurusan saya teknik sipil. Sekarang semester 5. Saya SD di Merauke juga, SD Impres Tanah Miring 1, terus SMP-nya di Merauke juga, SMP Negeri 8 Merauke, dan SMA saya di Merauke Kota, SMA Negeri 1 Merauke. Yang pertama motivasi saya itu adalah untuk membangun Papua. Hal itu yang memotivasikan saya sehingga saya bisa semangat untuk kuliah dan ingin sekali masuk ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Karena saya juga melihat di Papua itu mereka sekali sangat membutuhkan begitu. Ketika seseorang yang sudah memiliki sekolah yang tinggi, pengetahuannya sudah luas, sehingga apa yang terjadi di Papua baik itu dari jenjang pendidikan, kesehatan itu dia bisa tahu dan bisa membangun begitu. Itu yang memotivasi saya, dan saya merasa kalau kita sekolah tinggi itu kita bisa bangun. Dan kenapa sampai saya bisa sekolah di sini? Itu karena dorongan dari orang tua juga. Orang tua bilang harus engkau sekolah lebih tinggi dari saya. Karena orang tua saya cuma lulusan SMA dan merantau ke Merauke untuk guru juga mengajar. Yang kegunaannya adalah di sini saya kuliah ambil jurusan teknik sipil. Teknik sipil ini saya melihat untuk Papua sangat berpeluang sekali. Yang pertama itu pembangunannya di Papua. Karena di mana saat ini Papua lagi dari tahap proses pembangunan, baik pembangunan pendidikan dan yang lain-lain begitu. Pembangunan itu yang berpotensi bagi saya untuk semangat kuliah di jurusan saya teknik sipil, sehingga ke depan kalau saya sudah selesai, saya akan kembali ke Papua, membangun Papua. Itu motivasi saya dan target saya itu. Harapan saya buat adik-adik Papua, khususnya dari Papua sama Papua Barat, pendidikan tuh diutamakan, karena pendidikan tuh bisa merubah segala sesuatu. Baik itu merubah engkau punya masa depan, mengubah engkau punya keluarga, bisa mengangkat harta martabat mereka, itu cuma dari pendidikan. Jangan putus semangat, tetap berjuang, tetap semangat. Pendidikan tuh lebih penting. Harapan saya ke depan itu semoga Papua dari tahun ke tahun, semoga tahun ke depan itu menjadi yang terbaik. Kesehatan, pendidikan bagi orang-orang tua diutamakan sehingga anak-anak itu bisa terus semangat, bisa terus belajar, dan semoga Papua semakin baik. Jangan anggap kita Papua itu dari belakang, orang yang terbelakang. Jangan anggap itu, karena kita semua sama-sama, kita sama-sama manusia. Tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita, karena cuma belajar saja yang kita bisa sama kayak teman-teman kita yang di kota besar sini. Perkenalkan, nama saya Elis Luciari Papua Natoam. Saya biasanya dipanggil Elis atau Lucy. Asal sekolah saya SD Negeri Wamena, kemudian saya SMP di SMP Negeri 2 Wamena, dan saya melanjutkan sekolah saya yang SMA di SMA YPPK Santo Thomas Wamena. Saya bertujuan untuk sekolah sampai setinggi-tingginya karena saya ingin pulang kembali ke Papua untuk membangun Papua kembali, khususnya di bagian anak-anak kecil, untuk membangun mereka karena banyak anak-anak di Papua yang
terlantar, kemudian pendidikannya tidak terlalu baik. Jadi saya ingin pulang kembali untuk langsung mempraktekkan itu. Sangat, saya punya keinginan yang besar sekali untuk membangun Papua. Karena tujuan saya dari awal juga saya ingin membangun pendidikan khususnya. Nah, jadi besok ini, mungkin kalau saya selesai dari S2 saya punya cita-cita untuk membangun sekolah internasional dan juga membangun satu asrama, yang dimana asrama itu gratis buat anak-anak yang mungkin broken home atau anak-anak yang terlantar. Nah, saya ingin mengumpulkan mereka semua di satu tempat itu untuk mengajari mereka. Pemuda-pemuda Papua ya, pemuda-pemudi Papua itu sangat berperan besar sekali karena yang kita tahu bahwa pemuda inilah juga pemegang tongkat estafet selanjutnya. Jadi pemuda-pemuda ini harus, ya khususnya kita juga anak-anak Papua harus terus berjuang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya. Pokoknya terus bekerja keras, belajar, kalau bisa jangan sampai pada S1 saja, jangan puas dengan hasil utama itu, tapi terus-terus sampai di mana selesai itu, berhenti itu. Gitu. Harapan saya untuk Papua di masa depan, Papua yang bebas dari korupsi, Papua yang maju dalam artian memajukan pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting supaya Papua itu tidak dianggap keterbelakangan lagi pendidikan dan yang lain-lain. Terus kemudian bebas dari kemiskinan. Jadi harus lebih maju lagi menuju Papua bangkit. Gitu sih. Baik, perkenalkan, nama saya Jessie Hembring, asal suku Genyem dari Jayapura. SD saya di SD Impres Abiale 1 Sentani. SMP di SMP Negeri 2 Sentani, SMA Negeri 1 Sentani. Yang menjadi motivasi saya, kita generasi Papua harus lebih terbuka mindsetnya, harus bisa lebih maju. Karena yang memimpin generasi muda di Papua kita, siapa lagi kalau bukan kita. Nah, harus bisa lanjut, kalau bisa sekolah ya sekolah lagi, lanjut terus. Banyak ya kegunaannya ya. Mungkin saya bisa jadi salah satu anak muda, perempuan muda Papua yang bisa bangun Papua ke depannya. Seperti itu. Ya kan, kita setiap manusia kan pasti punya visi misi ke depan. Nah, kalau saya punya visi untuk bagaimana caranya generasi muda saya jadi motivasi buat generasi muda nantinya. Untuk mau sekolah terus. Seperti ini, motivasi buat saya juga untuk, ayo semangat, ayo harus bisa kasih motivasi buat teman-teman yang lain, ayo semangat lanjut kuliah, ayo. Kalau harus bisa buat perubahan di Papua, seperti itu. Jadi banyak ketemu orang-orang hebat, kita juga semakin, jadi spirit dari, apa sih namanya, kalau spirit dari itunya juga masuk ke kita begitu. Jadi kayak aku pengen nih mau lagi yang lebih tinggi seperti itu. Kalau generasi muda menurut saya harus bisa 100% ya. Karena kan sesuatu yang ketika kita mau sesuatu berkembang cepat, ya generasi muda harus bergerak juga cepat. Saya berharap harus 100%. Kenapa? Karena di Papua saat ini sumber daya manusia kurang, pendidikannya kurang, kesehatan juga kurang. Saya tidak bicara di kotanya ya, sampai di kampung-kampung juga masih kurang. Contohnya di Jayapura saja masih ada salah satu suku yang masih kurang, masih tidak mengerti bahasa Indonesia sama sekali. Jadi harapan saya ke depannya, pemerintah daerah harus lebih perhatikan pendidikan, kesehatan, seperti itu. Sumber daya manusia harus dikembangkan biar ke depannya ya kita generasi muda
harus bisa lebih maju, harus bisa lebih terbuka mindsetnya, karena kan setelah generasi yang di atas kita kan yang ganti siapa nantinya, kita pastinya ya kan, seperti itu. Jadi harapan saya harus 100%. Harapan saya ke depannya mungkin untuk Papua saya berharap sumber daya manusianya lebih berkembang ya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, khususnya kesejahteraan. Kalau tidak ada kesejahteraan juga sumber daya manusia semakin kurang, kesehatan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Saya berharap ke depannya mungkin pemerintah daerah lebih memperhatikan ya generasi mudanya, terus untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, seperti itu saya berharap lebih. Ya mungkin dengan cara seperti itu kita pemuda-pemuda di Papua bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Mungkin adalah universitas internasional di Papua atau SMA internasional, sekolah-sekolah dasar internasional di Papua seperti itu. Perkenalkan, nama saya Heni Novalisa Tabisu, asal dari Jayapura. Umur saya 25 tahun. Saya SD di Kaimana, di salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Setelah SD di situ, nama SD-nya itu SD Negeri 1 Kaimana. SMP di SMP juga di Kaimana, SMP Thomas Aquino. Setelah itu saya pindah ke Jayapura, SMA di Jayapura, di SMA Negeri 3 Jayapura. Visipol, setelah kuliah di HI, terus saya kerja, habis kerja, sekarang saya kuliah lagi S2 di Fakultas Hukum. Kalau saya sih orangnya, saya tidak punya target untuk sekolah harus sampai segini, harus sampai S1, S2, S3. Saya nggak ada target seperti itu. Tapi saya suka sesuatu, saya orangnya berani melakukan sesuatu yang kadang menurut saya itu juga kecemplung ya istilahnya. Jadi kayak memang waktu juga tersedia. Ya saya juga nggak sadar kenapa bisa S2 gini. Jadi nggak ada target sih sebenarnya. Yang motivasi adalah dukungan dari sekeliling saya. Selain itu saya juga suka belajar. Saya orangnya suka belajar. Jadi dulu waktu S1 banyak sekali yang saya belajar, banyak yang saya ambil kursus, segala macam. Jadi selagi ada kesempatan untuk belajar, saya pasti terima untuk belajar. Kegunaannya ya kalau secara pribadi saya bertemu dengan orang-orang yang punya banyak pengalaman, jadi saya bisa belajar banyak. Jadi buat saya sekolah yang akademis itu bonus, sisanya saya bertemu dengan orang yang sudah melewati banyak hal, jadi saya bisa belajar dari kehidupan mereka, begitu. Kalau saya orangnya, saya nggak mau pulang sampai sesuatu yang saya mau selesaikan itu selesai. Jadi pengalaman waktu sarjana dulu saya nggak pernah pulang Papua, sampai setelah saya sidang, setelah 3,5 tahun baru saya pulang Papua. Kalau saya suka menjadi pribadi yang unggul, tidak harus di tempat saya, dimanapun saya ada. Tapi kalau saya unggul, menurut saya itu saya membangun Papua, karena saya belum berubah, rambut masih keriting, kulit masih hitam, dan akan selamanya seperti ini. Jadi ya buat saya dimanapun saya nanti, selagi saya unggul di lingkungan tersebut, ya saya membangun tempat saya. Kita manusia bukan diciptakan Tuhan karena keadaan, jadi kita harus bergantung sama keadaan. Menurut saya itu kurang tepat, karena segala sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan, justru kalau kita keluar dari pikiran kita yang sebelumnya, kita menjadi sesuatu. Jadi ya saya memotivasi adik-adik atau saudara-saudara saya yang mungkin saat ini sedang mencari tujuan kemana saya harus bersekolah atau kuliah dan lain-lain, bahwa apa yang ada di pikiran kita belum tentu terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kita.
seperti itu. Apalagi dengan teknologi informasi, ya itu menurut saya kita generasi Papua itu menjadi satu peluang pergerakan kita untuk membantu pemerintah ataupun membantu LSM yang masuk ke kita supaya sejalan dengan apa yang kita butuhkan. Maksud saya adalah masyarakat yang tinggal di Papua sendiri. Melihat dengan pandangan yang selalu positif seperti itu. Jadi memicu keributan yang menurut saya tidak penting gitu. Itu pertama. Selanjutnya ya dibutuhkan kerjasama yang sinergi dalam hal ini selain pemerintah daerah melakukan segala sesuatu sesuai dengan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat juga harus tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak terlihat oleh pemerintah daerahnya sendiri. Menurut saya kesempatannya sudah sangat luar biasa besar. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali beasiswa, ribuan orang dapat berkuliah di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dari beasiswa afirmasi, otonomi khusus maupun beasiswa nasional seperti LPDP dan beasiswa-beasiswa lain. Jadi kesempatan untuk sekolah itu sangat terbuka lebar dan peningkatan aksesibilitas kepada pendidikan tinggi itu terjadi saat ini. Jadi saya tidak melihat tidak ada kesempatan yang sama. Ya, banyak sekali fasilitas yang diberikan. Kita lihat beberapa program seperti afirmasi pendidikan menengah atau ADEM di tingkat SMA yang diberikan kepada anak-anak Papua untuk dapat bersekolah di SMA mana saja yang ada di Indonesia, sampai ke program afirmasi dan beasiswa otsus untuk dapat berkuliah bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Tentu saja investasi terbesar dari sebuah daerah atau negara adalah sumber daya manusianya. Jadi ketika kita berinvestasi terhadap pendidikan dan terhadap masa depan anak-anak ini, mereka adalah investasi karena mereka yang menjadi masa depan pembangunan daerah. Jadi seperti yang saya kerjakan, saya selalu mendorong atau mengadvokasi agar pembangunan itu berbasis manusia. Yang mendorong saya untuk dapat berkontribusi untuk negeri ini adalah bahwa saya memahami, saya memiliki tanggung jawab moral untuk dapat menjadi bagian daripada pembangunan. Saya harus berbuat sesuatu yang berdampak kepada masyarakat karena itu merupakan nilai hidup saya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika saya bersekolah S1 saya dengan beasiswa dari Otsus dan S2 dan nanti S3 juga dengan beasiswa semuanya, dan itu merupakan investasi yang harus saya balas sebagai sebuah balas jasa dengan cara berkontribusi di masyarakat. Kalau Papua yang dulu itu, saya sempat merasakan di tempat saya sendiri susah sekali untuk dapat mengakses pendidikan yang berkualitas ya. Tetapi sekarang kita bisa melihat akses terhadap pendidikan yang berkualitas sudah lebih baik. Di tempat saya sendiri kalau ingin menyeberang ke pulau sebelah yaitu Pulau Biak, harus mengikuti kapal feri yang sampai semalam. Saat ini setiap hari ada kapal cepat yang cuma dihabiskan hanya beberapa jam saja. Jadi kita lihat pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur sudah jauh lebih baik zaman sekarang khususnya untuk di Papua. Harapan besar saya untuk Papua dan generasi muda Papua di masa depan adalah bahwa kita di Papua juga menjadi tolak ukur pembangunan bangsa ini. Kita pembangunan dapat mengejar ketertinggalan dari pembangunan provinsi yang ada di Pulau Jawa, dan juga saya ingin melihat generasi muda Papua ke depannya juga menjadi entrepreneur, inovator, scientist. Jadi jangan sampai yang memiliki startup, engineer, menguasai teknologi itu hanya ada di tanah Jawa, tapi kita bisa melihat bahwa dari Papua pun lahir sumber daya manusia yang dapat mendorong pembangunan tersebut. Dan narasi yang selalu saya bangun dan akan selalu saya bangun adalah buat generasi muda Papua, mari bukan hanya membangun Papua, tetapi kita juga membangun Indonesia dari Papua.
Papua dulu dengan Papua sekarang sudah berbeda. Generasi muda Papua saat ini telah siap untuk menjadi penerus masa depan Papua. Generasi muda Papua bukan hanya membangun Papua, tapi harus bisa membangun Indonesia dari Papua. Kecil jatuh ke bumi, seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan.